Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 21. Di sini diketahui berat beberapa benda. Ini ada 4 buah benda, tapi satuannya itu berbeda-beda. Ada yang kilogram, desigram, hektogram, dan miligram. Pertanyaannya, benda manakah yang paling ringan? Nah, supaya kita bisa mudah membandingkan mana yang paling ringan, maka coba disamakan dulu satuannya. Boleh pilih, bisa kemana saja ya. Boleh semua ubah ke dalam kilogram, atau boleh juga semua ubah ke dalam desi, hekto, atau ke miligram. Misalkan kakak ubah semua ke dalam miligram yang paling rendah ya. Nah, ini ingat tanggalnya nih. Sama seperti satuan panjang, tapi dia adalah G gitu ya. Kilo G, HG, DG, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Coba ubah semua ke dalam miligram. Oke, yang pertama adalah 2,8 kilogram. Dari kilogram ke miligram. Nah, ini turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali oleh 10 pangkat 6 sejuta. Jadi 28 juta 900 ribu miligram. Nah, itu yang benda 1. Benda 2 dari desigram ke miligram, maka turun 2 kali. Nah, dikali dengan 10 pangkat 2, 100. Berarti tinggal tambah 02 nih. 125.000. Oke, benda 3 dari Hg, ini hektogram, ke mg, miligram, turun 5 dikali oleh 100.000, 32 juta miligram. Benda 4 sudah cocok, dia miligram, maka ya sudah, diamkan. Nah, kalau semua sudah sama satuannya, setara nih, miligram semua, kita lihat yang paling ringan ya tentu yang beratnya di sini ya angkanya paling kecil. Mana nih? Ya ini. Yang benda 2, 125.000 miligram. Jadi jawabannya yang nomor 21 itu adalah B. Benda 2 yang paling ringan. Yang paling berat yang mana tuh? Benda 3. Begitu ya. Itu yang nomor 21. Oke, lanjut ke nomor 22. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan dalam satuan berat, tapi berbeda satuan nih. Ya, ada yang ton, kintal, ada yang ini kilogram. Nah, caranya adalah ya tentu kita ubah semua, karena yang diminta adalah hasilnya dalam kilogram, ubah yang ton dan yang kuintal itu ke dalam kilogram juga. Ingat bahwa 1 ton itu adalah 1000 kilogram dan 1 kuintal apa? 100 kilogram. Baik, di sini ini soalnya. Nah, yang ton ubah ya dikali 1000, yang kuintal dikali dengan 100. Nah, seperti ini. 0,08 dikali dengan 1000. Berapa tuh? Nah, ini nolnya kan koma pindah ke kanan. 1, 2, 3. Oh, berarti berapa? 80. 0,57 kali 100 berarti sama juga 0 bergerak ke kanan 2 kali. 57. Dikurang dengan 69. Nah, ini dia. 80 ditambah 57 dikurang 69. Berapa? 68 kilogram. Jawabannya adalah yang A. Itu yang nomor 22. Nomor 23. Ini ada pertanyaan. Faza mengukur panjang 3 bambu di depan rumahnya menggunakan meteran katanya. Diperoleh ukuran masing-masing 72 cm, 89 cm, dan 66 cm. Nah, total panjang bambu yang Faza ukur jika masing-masing dibulatkan menurut puluhan terdekat adalah berapa? Oke, di sini pengennya adalah pembulatannya dari awal katanya ke puluhan yang terdekat ya kan. Di sini berarti yang Faza ukur pertama adalah 72 cm. Anggap saja berapa dia? 70 gitu. Ya, dibulatkan. Karena 72 satuannya 2, maka dibulatkan ke bawah 70. Kemudian apa? Yang kedua, 89. Nah, ini satuan 9 nih, maka lebih dari 5 ya, dibulatkan ke atas. Jadi 90. Terus 66, nah berarti ke atas juga 70. Nah, jadi yang Faza ukur adalah ya 70 tambah 90 tambah 70. Berapa? 230 cm. Nah, itu yang B jawabannya. Oke, itu yang nomor 23. Nomor 24.
tinggi badan ayah adalah 169 cm. Jika dibulatkan menurut puluhan terdekat, tinggi ayah adalah berapa? Nah, di sini 169 karena ingin dibuat ke puluhan terdekat, maka lihat satuannya. Satuannya itu 9. Nah, 9 itu lebih besar dari 5. Kalau satuannya lebih dari 5, maka pembulatannya itu ke puluhan di atasnya, ke atas. 169 berarti apa? Jadi 170. Jadi kira-kira tinggi ayah adalah 170 cm. Dibulatkan ke atas. Gampang ya? Lanjut ke nomor 25. Nomor 25, nah di sini katanya, total berat batu yang diangkut oleh sebuah truk adalah 2.329 kg. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, muatan truk itu adalah berapa kilogram? Nah, di sini karena ingin dibulatkannya ke ratusan terdekat, maka yang kita lihat apanya? Dua angka yang belakang itu. Jadi yang puluhannya. Di sini ada 29. Nah, 29 itu kurang dari 50. Berarti pembulatannya adalah ke ratusan yang di bawahnya. Berarti di sini apa? Asalnya 2.329, ya, yang bawahnya berarti apa? 2.300. Dibulatkan menjadi 2.300 kg. Satuannya kalau kurang dari 50 maka ke bawah. Kalau lebih dari maka ke atas. Jadi jawabannya yang nomor 25 itu adalah yang A. Lanjut ke nomor 26. Nah, nomor 26 ini sudah pindah lagi babnya ya ke bentuk pecahan. Nah, di sini katanya bentuk persen dari 1/40 adalah berapa? Ya, kalau ingin merubah dari bentuk pecahan biasa menjadi persen, ya caranya adalah bisa dengan memaksa supaya penyebutnya itu jadi 100, atau gampang gimana? Tinggal kali saja pecahan itu dengan 100%. Jadi 1/40 sama dengan 1/40 dikali dengan 100%. Nah, mengalikannya, kalau ada pecahan biasa dengan bilangan bulat, maka ya dikali ke atas. Ya, jangan dua-duanya ya. Dikalinya adalah ke atas. Berarti ini 1 kali 100, 100 dibagi 40. 100 dibagi 40. Bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 20. 100 dibagi 20 itu adalah 5. 40 dibagi 20 adalah 2. Nah, 5/2% atau 5 dibagi 2. Dalam pecahan desimal berapa tuh? 2,5. Nah, 2,5%. Jadi, 1/40 dalam persen adalah 2,5%. Maka jawabannya adalah yang B. Itu yang nomor 26. 27. Bentuk pecahan campuran dari 17/5 adalah berapa? Oke, nah di sini cara untuk merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran yang paling gampang ya dengan aturan pembagian biasa ya, dengan aturan korogafit bagi kurung seperti biasa. Nah, kita siapkan angka 17 yang dibaginya, yang pembilangnya taruh di dalam, yang penyebutnya yang bawah taruh di luar. Nah, 17 dibagi dengan 5 seperti itu. Seperti biasa, kalau 17, kalau satu angka di sini nggak bisa ya, 1 bagi 5 nggak bisa, maka kita pinjam 2 angka langsung. 17 dibagi dengan 5. Perkalian 5 yang mendekati 17 berapa? 15. Itu adalah 3 ya, dapatnya 3. 3 kali 5 adalah 15. Nah, kita kurangkan nih, 17 dikurang 15. Berapa? 2. Nah, kemudian sebenarnya kalau seandainya yang di sini itu adalah angkanya masih lebih besar daripada 5, diteruskan tuh, dibagi lagi. Hanya karena sudah lebih kecil daripada 5, maka sudah. Di sini nanti hasilnya ya 17/5 itu adalah sama dengan, nah ini hasilnya adalah 3, taruh di sini 3. Nah, 3 itu. Kemudian sisanya yang 2 ini
menjadi pembilang yang kembali tulis ya di sini sampingnya. Berarti 2/5. Jadi 17/5 adalah 3/2/5. Nah, itu yang nomor 27. Jawabannya berarti adalah yang C. Oke, jelas ya? Itu yang nomor 27, yang C. Nomor 28. Nah ini, bentuk pecahan biasa dari 35% adalah berapa? Seperti kita ketahui, kalau bentuk persen itu artinya adalah per 100. Jadi 35% sebenarnya apa? Dapat ditulis 35/100. Nah ini nih. Kemudian pecahan ini bisa kita sederhanakan. Cara gimana? Caranya kita bagi pembilang dan penyebut oleh angka yang sama. Nah di sini 35 sama 100 bisa dibagi oleh berapa? Ya, 5 ya. Bisa dibagi oleh 5. Di sini berarti 35 dibagi 5, 100 dibagi 5. Dan sebuah pecahan nilainya tidak berubah kalau dikali atau dibagi oleh angka yang sama. Jadi ini boleh nih. Ya, karena sama-sama dibagi 5. Oke, berapa hasilnya? 35 dibagi 5 itu adalah 7. 100 dibagi 5 berapa? 20. 7/20. Jadi 35% itu adalah setara atau senilai dengan 7/20. Berarti yang B jawabannya. Itu yang nomor 28. Lanjut. Nomor 29. Urutan pecahan berikut yang tepat dari besar ke kecil adalah berapa? Di sini ada 4 buah pecahan sebenarnya, ada 2/3, 1/2, 2/5, dan 1/3 ya. Diacak nih mana yang benar dari besar ke kecil. Supaya mudah merubahnya itu nilainya bisa kita ubah semua ke dalam bentuk desimal, koma-komaan, atau yang paling mudah ya kita buat supaya keempat pecahan itu mempunyai penyebut yang sama. Nah, penyebut yang sama itu adalah merupakan KPK dari, di sini ada 2, 3, sama 5. Oke. Nah, KPK dari 2, 3, dan 5 berapa? 30. Jadi semua ubah menjadi per 30. Yang pertama, 2/3. 2/3 karena yang 3 ini pengen jadi 30, ya dikali 10. Maka 3 kali 10, yang atas juga 2 kali 10. Jadi berapa? 20/30. 2/3 sama dengan 20/30. Lanjut. 1/2 juga sama. Dikali 15. Jadi 15/20. 2/5 dikali 6 ya, 5-nya itu. Ya, jadi 5 kali 6, 2 kali 6. 12/30. Yang 1/3 ya 10/30. Nah, kalau keempat pecahan itu sudah semuanya per 30, maka membandingkan pecahan itu tinggal kita lihat apanya? Pembilangnya. Urutannya ya sesuai saja. Semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahannya itu. Di sini berarti yang paling besar adalah yang mana? 20. Nah ini nih. Yang kedua adalah 15, kemudian ini 12 dan 10. Jadi urutannya ini benar nih, 2/3, 1/2, 2/5 dan 1/3. Maka jawabannya adalah yang A. Oke? Nah, soal yang nomor terakhir nih, nomor 30. Siap ya? Berikut ini pecahan yang tidak senilai dengan 9/12. Yaitu yang mana di antara A, B, C, dan D ini. Baik, sebuah pecahan itu bentuknya senilai ketika apa? Pecahan tersebut dikali atau dibagi oleh angka yang sama. Tadi ya, sudah disampaikan. Nah, berarti 9/12 itu akan senilai apabila pembilang dan penyebut sama-sama dibagi oleh angka yang sama. Misalkan 3 nih, dibagi 3 gitu. Berarti 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Maka 9/12 itu senilai dengan 3/4. Berarti yang A senilai ya. Berarti ya A salah karena dia senilai. Dicari yang tidak senilainya. Baik, berikutnya.
Di sini ada 3/4 kita gunakan ya, karena angkanya sudah paling sederhana nih, paling kecil. Kalau 3/4 ini kita kali oleh angka yang sama, pembilang dan penyebut, berarti dia juga adalah senilai. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Oh, 6/8. 6/8 senilai dengan 3/4. Berarti senilai juga dengan 9/12. Yang B itu juga senilai. Salah berarti. Coba berikutnya. Nah, 3/4 kalau pembilang dan penyebut dikali 5, jadi berapa tuh? 15/20. Oh, berarti yang D juga senilai. Nah, sekarang bagaimana yang C? Kita lihat di sini. Nah, 3/4. Kalau penyebutnya itu, ya, penyebut dan pembilangnya dikali oleh 4, maka 3 kali 4, 12. Sementara 4 kali 4, 16. Nah, harusnya senilai itu apa? 12/16. Sementara di C, 12/15. Salah. Berarti yang ini apa? Ini yang tidak senilai. Jadi, di antara A, B, C, D itu yang tidak senilai adalah yang C, 12/16. Nah, itu dia adik-adik semuanya pembahasan soal TO PAS untuk kelas 4 dari nomor 1 sampai nomor 30. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ke kakak pembimbingnya di kelas masing-masing. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.